Hawa dingin memeluk desa Karanganyar bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Pukul 4 subuh, itu adalah waktu yang sakral. Di gubuk kecilnya, bara sudah bergerak. Sementara sebagian besar penduduk terlelap dalam selimut tebal, gerobak dawet milik pemuda itu harus sudah siap. Pada usia 35 tahun, Bara masih hidup sendiri. Rutinitas meracik dawet telah menyita seluruh hidupnya. Setiap hari adalah perjuangan, melayani dahaga orang-orang desa dan perkotaan. Pemilik gerobak itu tahu bahwa keberaniannya untuk berkelana jauh akan menentukan nasib keuangannya. Dalam kesendirian yang rutin, Bara sering merenung. Hatinya mendamba. Bukan sekadar rezeki, tetapi sebuah tangan yang mendampingi, suara yang menyambutnya pulang. Harapan itu terkadang terasa setipis es, mudah pecah. Kesepian itu adalah luka lama yang sering berdarah saat malam menjelang. Sejak 2 minggu terakhir, sang jejaka membuat keputusan penting. Rute lama, yang memutar melewati jalan raya utama, memakan waktu 1 jam lebih lama. Jalur baru, yang dikenal sebagai Jalan Sungai Tua, memangkas waktu hampir separuhnya. Jalur itu merupakan jalan setapak tanah yang sempit, sunyi, dan berbatasan langsung dengan Sungai Batanghari yang lebar. Keputusan untuk melewati jalur ini adalah pertaruhan, risiko melawan efisiensi. Pagi itu, dengan tekad bulat, Bara mendorong gerobaknya keluar. Gerobak kayu beroda 1 itu terasa berat, berisi es balok besar, kuah santan, sirup gula merah, dan dawet hijau yang beraroma pandan. Ketika memasuki Jalan Sungai Tua, suasana langsung berubah drastis. Ini bukan lagi aroma tanah yang segar, melainkan bau lumut basah yang dingin bercampur dengan aroma air sungai yang pekat. Hutan di sisi kiri jalan tampak begitu rapat. Pohon-pohon tua, dengan sulur-sulur akar yang menjuntai seperti tirai raksasa, berdiri kokoh, memblokir cahaya bulan yang seharusnya masih bersinar. Di sana, di jalur itu, keheningan adalah raja. Suara yang ada hanyalah decitan roda gerobak Bara dan gemuruh pelan air sungai yang mengalir jauh di bawah tebing curam. Si penjual minuman itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti menembus tirai dimensi lain. Dinginnya udara di sepanjang Jalan Sungai Tua berbeda dengan dinginnya subuh biasa. Ini adalah dingin yang menusuk hingga ke tulang, dingin yang terasa kosong. Bara mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bersenandung kecil, namun suaranya tenggelam dan terdengar asing, seperti suara orang lain. Setengah jalan menempuh jalur itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, aroma yang sangat kuat menerpa indera penciumannya. Itu adalah aroma bunga melati, tetapi bukan melati biasa. Aromanya begitu pekat, begitu manis, nyaris memabukkan. Padahal, tidak ada satupun semak melati di sepanjang jalan itu. Pemuda itu menghentikan gerobaknya. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber wangi yang menggoda itu. Hanya perasaan saja, cuma bau bunga hutan, gumam Bara. Namun, aroma itu tidak hilang. Bahkan, aroma itu seolah bergerak, mengikuti gerak gerobak sang penjual. Di tengah keheningan yang mencekam, Bara mulai merasa. Perasaan itu tipis awalnya, seperti benang sutra yang menyentuh kulit, namun semakin lama semakin jelas. Seseorang sedang memperhatikannya. Perasaan itu tidak datang dari belakang atau samping, melainkan dari kedalaman hutan, dari balik kabut tipis yang mulai menyelimuti tepi sungai. Bara mempercepat langkahnya, tetapi setiap kali pedagang dawet itu mendorong gerobaknya, dirinya merasa seolah ada tarikan magnetis yang menahannya. Mata jejaka itu terus menyapu dedaunan rimbun. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan dan cahaya remang-remang yang menipu. Malam itu, setelah pulang dengan dagangan laku keras, Bara tidak bisa tidur nyenyak. Kelelahan fisik seharusnya membuatnya terlelap, tetapi pikiran dan inderanya terusik. Saat matanya terpejam, aroma melati itu kembali muncul, kini lebih lembut, lebih menenangkan.
Si bujangan itu merasa dirinya dibawa ke tepi sungai yang tenang, di bawah cahaya bulan yang paling indah yang pernah dilihatnya. Sungai yang dalam mimpi itu bukan lagi air yang keruh dan deras, melainkan air sebening kristal. Di tepi sungai itu, ada gadis. Gadis itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau lumut, warna yang begitu serasi dengan hutan purba. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga ke pinggang. Wajahnya adalah perpaduan antara ketenangan dan keanggunan, seolah dipahat dari bulan. Gadis itu tidak berbicara. Sosok dalam mimpi itu hanya menatap bara dengan mata yang hitam pekat, tanpa pupil yang jelas, namun tatapannya mengandung rasa rindu yang dalam. Bara, di dalam mimpinya, merasa seluruh kegelisahan dan kesepiannya terangkat. Pemuda itu tidak merasakan takut, hanya keterpesonaan. "Siapa kau?" bisik Bara dalam tidurnya. Gadis itu hanya tersenyum. Senyumnya samar, misterius, tetapi mampu membuat jantung Bara berdesir. Sang pria kesepian itu mencoba mendekat, namun seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya. Mimpi itu berakhir dengan gadis itu mengulurkan tangan, seolah memanggil Bara untuk masuk ke dalam sungai, ke dalam kegelapan yang menenangkan. Keesokan harinya, Bara bangun dengan perasaan aneh. Ini bukan lagi lelah. Ini adalah obsesi. Pikiran jejaka itu terus melayang pada sosok itu. Nama itu, Mayang, entah bagaimana, muncul begitu saja di benaknya, melekat erat. "Aku harus lewat sana lagi. Mungkin aku akan melihatnya," pikir Bara, sambil mempersiapkan dagangannya dengan kecepatan luar biasa. Keinginan untuk bertemu sosok itu lebih kuat daripada naluri untuk berhati-hati. Perasaan diperhatikan kembali muncul saat penjual dawet itu melewati jalan sungai tua. Kali ini, perasaan itu lebih intens, seperti kehadiran fisik yang berdiri tepat di belakang gerobaknya. Udara makin dingin, dan kabut makin tebal. Bara bahkan berani berbicara, suaranya parau, "Aku tahu ada yang melihatku." Jawabannya adalah keheningan, diikuti oleh desiran angin yang membawa aroma melati. Jejaka berusia 35 tahun itu menarik napas dalam-dalam, membiarkan wangi itu merasuki paru-parunya, mengisi kekosongan yang selama ini bersarang di dadanya. Saat mencapai jembatan kayu tua yang melintasi anak sungai, Bara melihat sekilas bayangan. Di ujung pandangannya, di antara akar gantung pohon beringin raksasa, tampak ada warna hijau. Tapi Bara yakin, itu adalah warna gaun Mayang. Sepanjang hari berdagang, wajah Mayang terus membayangi pikirannya. Pulang sore itu, Bara kembali memilih jalan sungai tua. Kenapa? Karena sang pemuda telah jatuh cinta. Jatuh cinta pada bayangan, pada ilusi, pada aroma. Perjalanan pulang terasa berbeda. Angin tidak lagi berdesir. Hening. Sangat hening. Bahkan, suara serangga pun lenyap. Ketika Bara tiba di titik yang sama tempat dia mencium melati pagi tadi, sang penjual dawet menghentikan gerobaknya. Aroma melati itu kembali datang. Kali ini tidak hanya wangi, tetapi juga terasa lembab dan basah. "Mayang," bisik Bara. Tiba-tiba, dari balik kabut, ada suara. Bukan suara manusia, bukan suara desiran air, melainkan suara tawa perempuan yang sangat halus. Tawa itu terdengar dekat sekali. Bara menoleh ke arah sungai. Samar-samar, melalui celah pepohonan, sosok itu terlihat. Gadis itu, Mayang, kini tidak lagi hanya dalam mimpi. Wanita cantik itu berdiri di atas sebongkah batu besar di tepi sungai. Gaun hijaunya tampak menyerap cahaya senja yang tersisa. Senyumnya bukan hanya menawan, tetapi juga mengikat. Seolah senyum itu berkata, "Akhirnya kau datang, aku sudah menunggumu." Ketakutan Bara lenyap, digantikan oleh gelombang euforia. Dia tidak peduli lagi apakah ini nyata atau ilusi. Yang pemuda 35 tahun itu tahu, dia harus mendekat. Tetapi sebelum Bara melangkah, Mayang perlahan menghilang,
tidak dengan bergerak, tetapi dengan melebur ke dalam kabut dan cahaya senja. Gerobak dawetnya terasa makin berat saat didorong kembali ke rumah. Namun, hati jejaka malang itu justru terasa ringan. Ia tahu, mulai besok, ia tidak akan mencari uang lagi. Ia akan mencari Mayang. Ia telah memasuki sebuah perjanjian yang tak tertulis dengan dirinya sendiri dan dengan penghuni sungai. Malam itu, di kamar tidurnya, Bara tidur pulas. Tidak ada lagi mimpi samar. Malam itu, sang pedagang terlelap dengan keyakinan penuh bahwa Mayang adalah takdirnya, tak peduli Mayang berasal dari dunia manapun. Pintu menuju kengerian baru saja terbuka, dan Bara, tanpa sadar, melangkah masuk dengan senyum di wajahnya. Fajar menyingsing, dan Bara terbangun bukan oleh alarm ayam jantan, melainkan oleh detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Hari itu, gerobak Daud bukan lagi alat pencari nafkah, melainkan kendaraan menuju pertemuan takdir. Rasa kantuk semalam ludes, digantikan oleh energi yang terfokus. Si penjual dawet itu menyiapkan dagangannya dengan ketelitian yang tidak biasa. Santan kelapa dimasak dengan api sedang. Dawet hijau diletakkan di dalam baskom porselen putih yang diposisikan sedemikian rupa agar tampak paling menarik. Jejaka 35 tahun itu ingin semuanya sempurna untuk Mayang. Sempurna untuk siapa, Ra? Suara ibu menyentak Bara dari lamunannya. Ibu berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Untuk pelanggan, Bu. Kan, harus tampil maksimal, jawab Bara cepat. Anak semata wayang itu berusaha menyembunyikan kilatan gairah yang berlebihan di matanya. Ibu menatap pemuda itu lama. Kau kelihatan aneh, Nak. Seperti bunga yang mekar di luar musim. Hati-hati, Nak. Kalau ada sesuatu yang datang dengan terburu-buru, biasanya itu bukan rezeki, tapi penarik. Nasihat ibu hanya masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri Bara. Pria itu hanya ingin cepat-cepat pergi. Jalur sepi dan obsesi. Ketika Bara kembali menginjakkan kaki di jalan sungai tua, suasana terasa berbeda. Dingin masih ada, tetapi tidak lagi mencekam. Hening, tetapi kini terasa mengundang. Kabut seolah-olah menyambutnya. Pagi itu, sang bujangan itu melewati titik demi titik dengan ketidaksabaran. Aroma melati sudah tercium samar-samar sejak jauh, membimbingnya. Akhirnya, Bara tiba di lokasi yang dilihatnya dalam mimpi dan di senja hari. Sebuah batu datar besar di tepi sungai, tepat di bawah pohon beringin tua. Bara menghentikan gerobak. Ia menahan napas. Kabut subuh di sana terasa lebih tebal, seperti tirai panggung. Mayang, panggil pemuda itu. Suaranya bergetar. Keheningan. Hanya gemericik air sungai yang terdengar. Bara merasa kecewa. Apakah itu semua hanya ilusi? Si penjual minuman itu duduk di tepian gerobak, menundukkan kepala. Rasa malu dan putus asa mulai menjalari dadanya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menghangat sedikit. Aroma melati yang tadinya samar kini meledak, memenuhi seluruh ruang. Sebuah suara datang. Bukan dari arah sungai, tetapi dari belakang pohon beringin. Suara itu begitu lembut, terdengar seperti melodi yang dimainkan oleh air terjun kecil. Aku sudah menunggu, Bara. Bara tersentak. Pria itu berdiri, memutar tubuhnya perlahan ke arah pohon. Di sana, dia ada. Mayang. Gadis itu berdiri dengan postur tubuh yang tegak, mengenakan gaun hijau lumut yang sama. Rambut hitamnya tergerai. Kulitnya tampak sangat pucat, hampir transparan. Wajahnya sempurna, tetapi ada keanehan pada matanya yang hitam pekat, mata tanpa emosi yang memancarkan kedalaman tak terduga. Bara hanya bisa menatap. Mayang tersenyum tipis. Aku ingin dawetmu. Kudengar, dawet milikmu adalah yang ternak di desa ini, kata Mayang, nadanya datar. Bara, dalam keadaan terhipnotis, buru-buru meraih mangkuk.
Tangan pedagang dawet itu gemetar saat meracik pesanan pertama Mayang. Mayang menerima mangkuk itu dengan kedua tangan. Jari-jari gadis itu ramping, panjang, dan pucat. "Aku tidak pernah melihatmu di desa, Nona," kata Bara, akhirnya berhasil menemukan suaranya. Mayang mengangkat pandangan. "Aku tinggal di seberang sungai, di tempat yang jarang kau datangi." Senyumnya kembali terukir. Mayang meminum dawet itu perlahan. Setelah mangkuknya kosong, sosok bunian itu meletakkannya kembali ke atas gerobak. "Terima kasih, rasanya sungguh menenangkan," ujar Mayang. Kemudian, tangan sang gadis masuk ke dalam lipatan gaun hijaunya. Dia mengeluarkan sesuatu. Itu adalah kepingan emas. Bukan kain biasa. Emas itu tebal, berkilauan, dan permukaannya dipenuhi ukiran yang asing. "Ini bayarannya," kata Mayang, meletakkan kepingan emas itu di telapak tangan Bara. Bara merasakan sentuhan emas itu, dingin, sangat dingin. "Nona, ini terlalu banyak. Ini emas. Aku tidak bisa menerima." Mayang menggeleng lembut. "Di tempatku, ini hanyalah kain biasa. Terimalah. Ini tanda persahabatan." Sebelum Bara sempat protes lebih jauh, Mayang berbalik. Perempuan itu tidak berjalan menuju sungai, tetapi menuju hutan yang rapat, tempat tidak ada jalan setapak. Dalam sekejap mata, Mayang menghilang, melebur ke dalam bayangan pohon beringin, hanya meninggalkan aroma melati yang kian memudar. Bara terdiam lama. Kepingan emas itu masih terasa dingin di telapak tangannya. Bara menyembunyikan kepingan emas itu di balik lipatan uang kertasnya. Pria itu mencoba merasionalisasi. Mungkin Mayang adalah putri dari pengusaha kaya yang tinggal di villa tersembunyi di seberang sungai? Tetapi suara hati kecil Bara berteriak. Kain emas itu terlalu tua, ukirannya terlalu asing, dan cara Mayang menghilang tidak manusiawi. Bara memilih untuk mematikan suara akal sehatnya. Ia memiliki uang, dan yang lebih penting, ia memiliki harapan. Ritual baru di tepi sungai. Sejak hari itu, jalur dawet Bara tidak pernah berubah. Setiap pagi, si penjual itu menyiapkan dawet dengan semangat yang membara, dan setiap pagi, ia mengarahkan gerobaknya langsung ke jalan sungai tua. Mayang memang datang lagi. Tidak setiap hari, tetapi cukup sering untuk membuat Bara kecanduan. Setiap pertemuan selalu sama. Mayang memesan satu mangkuk dawet, berbicara sedikit, tertawa halus, dan membayar dengan kepingan emas kuno. Pria itu tidak pernah berani bertanya lebih jauh. Bara menyimpan semua kepingan emas itu dengan rapi di dalam kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Jumlahnya kini sudah ada 10 keping. Suatu sore, Bara memberanikan diri. Ketika Mayang sedang menyeruput dawet, datanglah seorang pedagang sayur dari arah desa. "Selamat sore, Pak," sapa pedagang sayur itu ramah. Bara, terkejut, mencoba memperkenalkan Mayang. "Sore, Pak. Kenalkan, ini Mayang." Pedagang sayur itu tersenyum, tetapi pandangannya lurus ke depan, tidak melihat Mayang sama sekali. "Wah, sendirian saja, Pak Bara? Cepat laku dagangannya ya. Saya lewat dulu." Pedagang sayur itu pergi. Bara menoleh ke Mayang. Gadis itu hanya tersenyum samar. "Kenapa dia tidak menyapamu, Mayang?" tanya Bara. "Mereka tidak bisa melihatku, Bara. Kecuali jika aku mengizinkannya," jawab Mayang. "Hanya kau yang bisa, karena kau istimewa. Kau datang dengan ketulusan dan kau sangat kesepian. Itu yang membuka jalannya." Ucapan Mayang bukannya menakutkan, malah menenangkan Bara. Ia tidak peduli Mayang adalah bunian. Yang penting, Bara diakui, dilihat, dan dianggap istimewa. Rasa kesepian yang selama ini menghantuinya kini terisi penuh. Transformasi fisik dan mental. Perubahan pada diri Bara mulai kentara. Penjual dawet itu menjadi semakin kurus, matanya cekung,
tetapi ia selalu terlihat bersemangat. Ia sering berbicara sendiri. Dagangannya memang laris, tetapi ia tidak pernah makan. Ia hanya merasa kenyang oleh kehadiran Mayang. Bara kini mulai meyakini Mayang adalah jodohnya. Kekuatan cintanya telah mengalahkan semua logika. Bara mengabaikan ibunya yang mulai sering menangis melihat kondisi fisiknya. Ia mengabaikan teman-temannya yang mulai menjauh. Pusat dunia jejaka itu kini hanyalah Mayang dan jalan Sungai Tua. Titik penerimaan mistik. Malam itu, Bara tidak bisa menahan diri. Dia mengambil kotak kayu di bawah tempat tidurnya. Dia mengeluarkan semua kepingan emas Mayang. Di bawah cahaya lampu minyak, emas itu tampak bersinar dengan kilau yang tidak wajar. Pria itu memegang salah satu kepingan. Rasanya dingin, sedingin salju. Sambil memegang kepingan emas itu, Bara menatap pantulan dirinya di jendela. Matanya terlihat merah. "Kau bukan manusia," bisik Bara pada kepingan emas itu. "Dan aku tidak peduli." Sang pemuda itu kini tahu bahwa Mayang adalah bunian. Emas itu adalah bukti, tanda pengikatnya. Dan Bara memilih untuk tidak lari. Bara menyeringai. Ia jatuh cinta pada makhluk dari dimensi lain, dan ia telah menerima bayaran dari dunia lain itu, memegang janji untuk pernikahan yang akan membawa Bara ke alam asing. Keesokan harinya, ketika Bara menyiapkan gerobak, di atas panci santan, ada setangkai bunga melati yang baru saja dipetik. Itu adalah hadiah Mayang, yang kini sudah berani menyentuh dunianya. Di hati penjual dawet itu, janji pernikahan kini menjadi lebih nyata. Ia akan kembali ke sungai, dan ia akan menanyakan kapan mereka bisa menikah. Pintu gerbang mistik telah terbuka lebar, dan Bara, sang pengantin yang tidak sadar, sudah siap melangkah masuk. Jalur Sungai Tua kini terasa seperti karpet merah yang dihamparkan khusus untuk Bara. Setiap langkah gerobak terasa ringan, didorong bukan oleh tenaga manusia, melainkan oleh kekuatan obsesi yang membara di dada. Dagangan memang laris manis di pasar kota, tetapi itu bukan lagi tujuan utama. Uang hanya alat untuk membenarkan perjalanan hariannya. Tujuan sebenarnya adalah tepi sungai, waktu yang dihabiskan bersama Mayang. Bara mulai mengubah jam kerjanya. Pagi hari, pemuda itu bergegas, berharap Mayang menyambutnya di bawah kabut subuh. Sore hari, pedagang dawet itu sengaja memperlambat laju, berharap Mayang menemaninya di bawah rona senja. Sosok Mayang telah menjadi matahari baru yang mengelilingi Bara. Semua hal lain dalam hidupnya berputar di sekitar gadis bunian itu. Ia tidak lagi peduli pada rasa lelah atau lapar. Rasa kenyang yang didapatkan hanya bersumber dari tatapan mata Mayang. Kepingan emas di kotak kayunya bertambah banyak, tetapi entah kenapa, pemuda 35 tahun itu tidak pernah terpikir untuk menukarnya menjadi uang. Emas itu adalah jimat, bukti kepemilikan, bukan alat transaksi. Gejala fisik yang mengkhawatirkan. Perubahan pada fisik Bara tidak bisa disembunyikan lagi. Berat badannya turun drastis, menyisakan tulang yang terbalut kulit pucat. Lingkaran hitam tebal melingkari matanya, seolah dirinya tidak pernah tidur pulas selama berhari-hari. Namun, di tengah kepucatan itu, ada senyum aneh yang selalu menghiasi wajahnya. Senyum yang gembira, tetapi terlihat kosong dan dingin, seperti senyum boneka. Malam hari, Bara sering mondar-mandir di kamar, sesekali berbicara sendiri, menggumamkan nama Mayang, atau tertawa kecil yang mendesis. Pria itu telah mengabaikan semua ritual makan. Makanan manusia terasa hambar, dingin, dan tidak dibutuhkan. Disinilah konflik pertama yang nyata muncul, ibu. Ibu adalah benteng terakhir kewarasan Bara. Wanita tua itu tidak pernah tidur nyenyak lagi. Suara decitan gerobak yang berangkat pagi-pagi buta kini terdengar seperti lolongan bahaya di telinganya. "Ra, kau harus makan. Lihat dirimu," pinta ibu suatu malam, meletakkan sepiring nasi hangat dan lauk kesukaan anaknya di depan Bara.
Bara menatap nasi itu dengan jijik yang hampir tidak disadari. Makanan itu berbau terlalu duniawi. Aku sudah makan, Bu. Perutku kenyang, jawabnya datar. Kenyang apa? Kenyang angin? Sejak kau lewat jalur sungai itu, kau berubah. Kau seperti tidak ada di sini, Nak. Tubuhmu ada, tapi jiwamu. Ibu tidak melanjutkan kalimatnya, matanya berkaca-kaca. Bara merasa terganggu. Dirinya mulai melihat ibu bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai penghalang antara dia dan kebahagiaannya, antara dia dan Mayang. Aku sibuk, Bu. Aku bekerja keras untukmu. Jangan berprasangka buruk. Ini bukan prasangka, Ra. Ini naluri, balas ibu, suaranya naik 1 oktav. Jalur sungai tua itu bukan jalur manusia. Dulu, kakekmu pernah bercerita. Peringatan mistik dan bisikan penarik. Ibu menarik kursi, duduk menghadap bara, tatapannya kini serius, bukan lagi sekadar khawatir. Wanita tua itu harus mengabaikan rasa takut demi menyelamatkan putranya. Kau tahu mengapa jalur itu sepi? Bukan hanya karena angker, tapi karena di seberang sana, ada dusun seberang. Tempat tinggal Bunian, kata ibu, mengecilkan suara. Bara terdiam. Mendengar Mayang disebut sebagai Bunian dari mulut ibunya sendiri membuat Bara merasakan sensasi ganjil, campuran antara pengakuan rahasia dan ancaman yang nyata. Ibu melanjutkan, mereka itu penarik, Ra. Mereka tidak mengambil dengan kekerasan, melainkan dengan janji. Mereka mencari jiwa-jiwa yang kesepian dan mendamba cinta. Mereka akan memberikan apa yang kau inginkan, wajah cantik, kekayaan, perhatian. Tapi imbalannya, Nak, mereka tidak mengambil uangmu. Mereka mengambil sukmamu. Ibu menjelaskan bahwa Bunian tidak membutuhkan tubuh fisik yang lemah dan sakit. Yang mereka inginkan adalah sukma manusia yang masih murni dan kuat untuk menjadi pengantin abadi mereka. Kisah-kisah lama menyebutkan, orang yang ditarik oleh Bunian akan menjadi kurus, pucat, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Kepingan emas itu, Ra, itu adalah pengikat. Itu tanda terima dari dunia mereka. Setiap keping emas yang kau terima, itu adalah satu langkahmu masuk ke sana, bisik ibu, menggenggam tangan Bara yang dingin. Mendengar semua itu, Bara bukannya takut, melainkan marah. Ibu telah mencoba menodai keindahan Mayang, cinta sejatinya. Omong kosong, ini zaman modern, Bu. Mayang itu gadis biasa. Dia cantik, dia baik, dia memberiku rezeki. Kau cemburu karena aku akhirnya mendapat perhatian, bentak Bara. Kata-kata itu menusuk tajam, membuat ibu tersentak dan menarik tangannya kembali. Bara berdiri, matanya memancarkan cahaya aneh yang belum pernah dilihat ibu. Tatapan itu dingin, asing, dan dipenuhi perlindungan buta terhadap sosok Mayang. Aku tidak mau lagi kau ikut campur. Aku sudah besar, aku tahu apa yang terbaik untukku, kata Bara, suaranya kini kembali datar, menakutkan karena minimnya emosi. Isolasi diri dan kehancuran jembatan. Sejak malam itu, Bara benar-benar mengisolasi diri. Dirinya mulai mengunci pintu kamar. Jika makan, ia melakukannya saat ibu tidak melihat. Hubungan dengan ibu yang tadinya hangat kini menjadi tegang dan dingin. Ibu hanya bisa menangis diam-diam di dapur, melihat putranya perlahan ditarik menjauh oleh kekuatan yang tak terlihat. Di sisi lain, Mayang semakin sering muncul. Mayang kini menunggu Bara setiap hari, seolah tahu bahwa penjual dawet itu semakin lemah dan rentan. Ibumu tidak menyukaiku, kata Mayang suatu sore, suaranya sedih, saat Bara menyajikan dawet di tepi sungai. Dia hanya khawatir. Dia tidak mengerti cinta sejati, jawab Bara, menyentuh tangan Mayang. Saat kulit mereka bersentuhan, Bara merasakan sengatan dingin yang menyenangkan. Dingin itu menjalar ke seluruh tubuhnya, menghapus rasa sakit dan lapar. Di saat yang sama, Bara merasa lebih ringan,
seolah beban jiwanya telah berkurang. Aku bisa menggantikan rasa sakit itu. Aku bisa menggantikan duniamu, Bara, bisik Mayang, tatapannya kini menembus jauh ke dalam mata Bara. Bara tersenyum, senyum kosong yang sama. Aku tahu, aku hanya milikmu. Keputusan telah diambil. Peringatan ibu telah dibuang. Pemuda malang itu telah menghancurkan jembatan yang menghubungkannya dengan dunia nyata dan kewarasannya. Kini, satu-satunya jalannya adalah menuju dusun seberang. Dalam 3 hari ke depan, Bara harus menyatakan cintanya secara resmi. Pria itu merasa waktu mendesaknya. Ia harus segera menjadi milik Mayang sepenuhnya, sebelum ibu sempat melakukan hal yang drastis untuk menariknya kembali. Obsesi itu kini telah berubah menjadi kepatuhan mutlak. 2 hari setelah konfrontasi dengan ibunya, Bara merasa dirinya sudah siap. Dirinya sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Kepingan emas di kotak kayunya seperti memanggil-manggil. Keputusannya bulat, menikah. Sore itu, di tepi sungai, cuaca terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada kabut, hanya cahaya senja keemasan yang menyaring melalui daun-daun. Mayang duduk di atas batu besar, kakinya menjuntai seolah menyentuh air sungai yang terlihat hitam dan diam. Bara mendekat, jantungnya berdebar kencang, kali ini bukan karena hasrat, tetapi karena ketegasan. Mayang, panggil Bara, suaranya sedikit parau. Dirinya berlutut di sebelah gerobak dawet. Aku mencintaimu. Aku sudah mengabaikan semua orang untukmu. Aku ingin menikahimu. Bisakah kau tinggal bersamaku di desa kami? Mayang menoleh. Mata hitamnya menatap Bara lekat-lekat. Gadis itu tersenyum. Senyum itu cantik sekali, memancarkan kepolosan, tetapi ada lapisan tebal kesedihan dan keagungan di dalamnya. Kemudian, Mayang tertawa. Tawa itu adalah suara yang paling indah dan paling mengerikan yang pernah didengar Bara. Tawa itu terdengar seperti pecahan kristal yang jatuh ke air danau, berdering nyaring, namun tidak memiliki kehangatan. Tawa bunian. Menikah? Tentu saja, Bara. Kita akan menikah. Aku sudah menunggumu untuk mengatakan itu, jawab Mayang, suaranya bergetar dengan kebahagiaan yang dingin. Tapi kau tidak bisa membawaku ke sana. Wanita itu menunjuk ke arah desa Bara. Dan aku tidak bisa tinggal di sana. Dunia itu terlalu kotor, terlalu bising. Pengungkapan dusun seberang. Mayang melompat turun dari batu, mendarat tanpa suara di tanah berlumpur. Dia berjalan mendekati Bara, tangannya terulur. Lihatlah ke seberang, bisik Mayang, meletakkan jari pucatnya di dagu Bara, memaksanya menoleh ke arah sungai. Sungai Batanghari tampak gelap, memisahkan dua dunia. Di seberang sana, bukan hutan biasa. Di sana ada dusun seberang. Itu adalah rumahku, rumah kami. Sebuah dunia di balik tirai air. Jauh lebih indah, lebih damai, lebih abadi daripada duniamu yang fana, jelas Mayang, suaranya kini terdengar seperti seorang ratu yang sedang menjelaskan kekuasaannya. Mayang lalu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Gadis itu mencengkeram lengan Bara. Cengkeraman itu dingin dan kuat. Dalam sekejap, pandangan Bara berubah. Kabut tipis menyelimuti sungai, dan Bara melihatnya, bukan lagi sungai yang gelap, melainkan sungai kristal yang mengalirkan cahaya biru lembut. Di seberang, pohon-pohon tidak lagi berdaun kusam, tetapi bersinar keemasan, dan di baliknya, tampaklah sebuah desa. Desa itu sunyi, dengan rumah-rumah yang terbuat dari batu giok hijau dan atap yang bersinar perak. Ada banyak sosok yang lalu lalang, semua mengenakan gaun hijau seperti Mayang, semua wajahnya cantik dan pucat. Dunia itu agung, megah, tetapi Bara merasakan kengerian di hatinya. Tidak ada suara tawa, tidak ada tangisan bayi, tidak ada angin yang berdesir. Semua serba diam, beku, dan dingin. Itu adalah rumah kita, Bara.
Rumah abadi kita, kata Mayang. Penglihatan itu hilang secepat munculnya. Bara terengah-engah, melepaskan diri dari cengkeraman Mayang. Tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa meninggalkan semuanya. Ibuku, rumahku, bisik Bara, ketakutan yang sesungguhnya akhirnya menusuk melalui kabut obsesinya. Syarat mengerikan dan batas waktu. Mayang membelai pipi Bara, tatapannya kini dipenuhi kesedihan palsu yang berhasil melumpuhkan Bara. Kau pikir aku tidak tahu kau kesepian? Kau pikir aku tidak tahu kau lelah dengan dunia yang fana ini? Aku akan memberikanmu segalanya. Cinta abadi, kehidupan abadi. Di sana, kita tidak akan menua, tidak akan lapar, tidak akan sakit. Lalu, Mayang menarik napas. Wajahnya menjadi serius, menghilangkan semua kelembutan. Tapi ada syaratnya, Bara. Agar kau bisa hidup abadi di sana, kau harus menjadi milik kami sepenuhnya. Kau tidak bisa membawa dagingmu yang fana ini. Kami hanya membutuhkan sukmamu yang murni. Mayang menjelaskan syarat mengerikan itu dengan suara yang lembut, seolah sedang menjelaskan resep dawet. Kita akan menikah pada malam bulan purnama. Pada saat itu, gerbang ke dusun seberang terbuka penuh. Kau hanya perlu ikut bersamaku, masuk ke dalam air sungai. Sukmamu akan terlepas, dan tubuh fana ini akan tinggal di sini. Tubuh ini akan menjadi kosong, dan jiwamu akan hidup abadi bersamaku. Bara mundur 2 langkah. Semua kepingan emas, semua aroma melati, semua wajah cantik Mayang, kini terasa seperti tipuan yang keji. Dirinya melihat takdir yang menantinya, mati, tubuhnya menjadi bangkai, jiwanya terperangkap di dunia bunian yang indah namun dingin. Tidak, aku tidak bisa, desis Bara, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak mau mati. Mayang menggeleng, matanya kini terlihat sedikit marah, tetapi segera ditutupinya. Kau tidak mati, sayang. Kau memulai kehidupan yang baru. Abadi. Kau hanya meninggalkan cangkang lamamu. Beri aku waktu, pinta Bara. Beri aku waktu untuk berpikir. Ini terlalu mendadak. Mayang tersenyum licik. Waktumu tidak banyak, Bara. Bulan purnama penuh akan datang 3 malam lagi. Sampai saat itu, kau bebas. Tetapi kau tidak boleh menerima bantuan dari dunia fana. Kau harus datang sendiri. Jika kau tidak datang, pengikat ini akan semakin kuat, dan sukma yang sudah kurus itu akan kami ambil paksa. Janji pesta dan kepergian yang meneduhkan. Mayang maju lagi, mencium kening Bara. Ciuman itu dingin dan menghilangkan semua ketakutan sesaat. 3 malam, sayang. Malam pernikahan kita akan menjadi pesta terbesar yang pernah ada. Aku akan menunggumu. Mayang menghilang tanpa kata, melebur ke dalam bayangan pohon beringin. Bara ditinggalkan sendirian di tepi sungai, di antara gerobak dawet dan kepingan emas yang terasa begitu dingin di dalam saku bajunya. Pemuda itu bangkit, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena kebingungan dan kengerian. Dirinya kini menghadapi pilihan paling ekstrim dalam hidupnya. Cinta abadi dengan harga nyawa fisik, atau kembali ke dunia nyata, menghadapi kesepian, tetapi hidup. Bara mulai mendorong gerobak pulang. Kali ini, tidak ada lagi senyum. Hanya ada rasa dingin yang menusuk. Ia harus pulang, harus menghadapi ibunya, dan harus mencari tahu bagaimana cara melepaskan pengikat yang telah ia kumpulkan sendiri selama ini. Mayang telah membuat perjanjian rahasia, dan sang penjual dawet itu kini adalah pion yang harus bergerak sebelum malam ketiga tiba. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah kembali dari tepi sungai, Bara tidak bisa tidur. Udara di kamarnya terasa dingin, dingin yang sama seperti sentuhan Mayang. Pikirannya dipenuhi kontras yang mengerikan, keindahan abadi versus kematian fisik. Dirinya telah menolak, tetapi penolakan itu tidak datang dari tempat yang kuat,
melainkan dari sisa-sisa naluri bertahan hidup yang paling lemah. Saat jarum jam menunjukkan tengah malam, tepat 3 jam setelah pertemuannya di sungai, Bara mendengar suara. Krerek. Suara itu datang dari halaman, suara kayu yang dipaksa patah. Pemuda itu bangkit dari ranjang. Rasa takut dingin menjalari punggungnya. Jendela kamar Bara menghadap langsung ke gerobak dawet yang diparkir di bawah pohon nangka. Bara mengintip melalui celah tirai. Di bawah bayangan rembulan tipis, gerobak dawetnya tampak utuh. Tidak ada siapa-siapa di halaman. Brak. Kali ini, suaranya lebih keras, seperti panci logam besar yang jatuh dan bergulir di lantai semen. Bara melompat, berlari kecil ke dapur. Dapur gelap, sunyi. Semua peralatan masak dawet tergantung rapi. Tidak ada panci yang jatuh. Krere. Suara itu kembali, kali ini terdengar sangat dekat dengan gerobak. Penjual dawet itu meraih lampu minyak tua, menyalakannya, dan dengan keberanian yang dipaksakan, membuka pintu belakang. Cahaya lampu menyorot halaman. Gerobak dawet. Gerobak itu kini tidak lagi utuh. Bilah kayu penyangga atap gerobak, yang dipaku kuat sejak bertahun-tahun, kini patah melintang, seolah dipukul dengan benda tumpul yang sangat besar. Es balok yang dibiarkan di dalam kotak pendingin, alih-alih mencair, justru terbelah dua dengan rapi, seolah dipotong pisau bedah raksasa. Dan di atas permukaan dawet hijau di baskom porselen, kini ada sekuntum bunga melati layu, yang dikelilingi oleh ribuan semut hitam kecil yang berkerumun, memakan lapisan tipis dawet itu. Bara merasakan napasnya tertahan. Ini bukan ulah pencuri atau orang iseng. Ini adalah pesan. Pesan dari Mayang, yang menunjukkan kemarahan karena penolakan Bara. Pria itu buru-buru menutup pintu, menguncinya berlapis-lapis. Dirinya berbalik. Di depan matanya, di sudut ruang tamu yang gelap, ada sosok. Itu adalah Mayang. Tapi bukan Mayang yang cantik dan anggun. Wujud Mayang yang mengerikan. Sosok itu berdiri di bayangan, tingginya menjulang, jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Gaun hijaunya terlihat kusam, robek di beberapa bagian, dan seluruh permukaannya ditutupi lumpur dan lumut basah. Wajahnya, ya ampun, wajah yang dulunya sempurna kini terlihat memanjang dan cekung, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya yang hitam pekat kini tidak lagi memancarkan keanggunan, melainkan lubang hitam yang penuh amarah. Mayang versi mengerikan itu tidak memiliki kaki, dirinya melayang beberapa inci dari lantai. Bara tidak bisa bergerak, seluruh ototnya kejang karena ketakutan. Mayang, atau apapun wujud itu, tertawa. Tawa yang kali ini terdengar seperti gesekan ranting kering pada batu nisan. Kau berani menolakku, Bara? Suara Mayang berdesis, suaranya kini kasar, bukan lagi melodi. Kau menolak keabadian demi sisa hidup fana yang menyedihkan ini? Mayang perlahan mengulurkan tangan. Jari-jari panjang dan pucat itu kini memiliki kuku hitam yang runcing. Aku sudah memberimu segalanya. Aku mengisi kehampaanmu. Dan kau mengkhianatiku, desisnya. Tangan Mayang yang dingin itu menembus bayangan dan mendekati wajah Bara. Bara, dalam ketakutan, tanpa sadar berteriak keras. Teriakan itu seperti memecahkan sebuah mantra. Seketika, wujud Mayang menghilang. Ruangan kembali gelap dan sunyi, hanya menyisakan Bara yang terengah-engah, tubuhnya bersimbah keringat dingin. Ibu berlari keluar dari kamar. Rah, ada apa? Tidak ada, Bu. Mimpi buruk, bohong Bara, cepat-cepat. Dirinya tidak ingin ibu melihat apa yang baru saja dilihatnya, atau ibu akan semakin keras memaksanya keluar dari desa. Malam itu, dan 2 malam berikutnya, Bara tidak tidur. Penjual dawet itu menghabiskan waktu dengan duduk di kursi, menggigil ketakutan. Serangan psikologis dan kelemahan fisik. Teror tidak berhenti pada malam pertama. Kedua, barang dagangan rusak. 2 hari menjelang bulan purnama,
Pemuda itu menemukan kuah santan di dalam gentongnya sudah basi, padahal kuah itu baru dimasak subuh dan belum pernah basi secepat itu. Sirup gula merahnya menjadi hitam pekat dan berbau busuk yang menyengat, padahal sirup itu diletakkan di tempat tertutup. Kerugian materi mulai melumpuhkan Bara. Dirinya tidak bisa lagi berdagang. Ketiga, halusinasi pendengaran. Di dalam rumah, Bara sering mendengar suara mayang. Bukan suara tawa, tetapi suara ratapan panjang yang terdengar dekat dengan telinganya, meratap, seolah mayang sedang menderita karena ditinggalkan. Ratapan itu selalu diikuti bisikan, "Kau akan menyesal, Bara. Kau akan kembali padaku." Keempat, cermin penuh kebohongan. Setiap kali Bara menatap cermin, dirinya tidak melihat dirinya sendiri, melainkan wajahnya yang tua, keriput, dan penuh penyesalan, wajah dirinya 50 tahun dari sekarang, wajah dari kehidupan fana yang ia coba tinggalkan. Di samping wajah tuanya, selalu ada bayangan samar wajah mayang yang tersenyum dingin. Kondisi fisik Bara memburuk dengan cepat. Pria itu tidak hanya kurus, tetapi ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang ditarik dari dalam tubuhnya. Setiap kepingan emas di bawah tempat tidur terasa seperti jangkar yang menambatkan sukmanya ke alam bunian. Setiap napas yang diambil terasa berat, seolah udara pun menolak masuk. Keputusan untuk melawan. Sore di hari kedua menjelang bulan purnama, Bara mencapai titik terendah. Dirinya terduduk di lantai dapur, lemas. Ia tidak punya energi lagi. Mayang tidak perlu mengambil sukma Bara. Mayang hanya perlu membiarkan pedagang dawet itu kehabisan energi di dunia fana ini. Bara teringat kata-kata ibunya, kepingan emas itu adalah pengikat. Tiba-tiba, muncul kejelasan yang menyakitkan. Dirinya harus melawan, bukan dengan kekuatan fisik yang sudah habis, tetapi dengan melepas pengikat mistis itu. Pemuda malang itu harus mencari bantuan. Bara merangkak ke kamar ibu. Ibu sedang sholat. Melihat Bara yang datang dengan wajah pucat pasi dan tatapan mata yang putus asa, ibu langsung tahu anaknya telah melihat kengerian yang sesungguhnya. Setelah sholat, ibu memeluk Bara. Kali ini, Bara tidak membentak. Dirinya hanya menangis. "Bu, tolong aku. Aku melihatnya. Dia datang ke sini. Dia bilang dia ingin sukmaku," bisik Bara, suaranya pecah. Ibu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu, Nak. Kau masih punya waktu. Malam ini, kita harus pergi. Kita harus temui orang yang tahu cara melepas pengikat dari dunia bunian." Bara mengangguk lemah. Ia bangkit, melangkah gontai menuju kotak kayu kecilnya, tempat 10 kepingan emas kuno itu tersimpan. Bara harus membawa bukti pengikatnya. Malam baru saja turun. Ibu memapah Bara. Wanita tua itu bersikeras pergi menemui Kiai Nur Hadi, seorang ahli spiritual dan penyembuh yang tinggal di pinggiran desa, dikenal karena ilmunya yang mendalam tentang dunia gaib dan bunian. Kiai Nur Hadi adalah orang kepercayaan kakek Bara. Perjalanan ke rumah Kiai Nur Hadi terasa seperti menempuh 1000 mil. Setiap langkah Bara terasa berat. Dirinya merasa seperti sedang berjalan melawan arus yang kuat. Ibu terus membisikkan doa-doa dan ayat-ayat pendek di telinga Bara. Bisikan ibu adalah satu-satunya pelindung yang membuat Bara tidak pingsan. Ketika mereka tiba di rumah Kiai Nur Hadi, Kiai sedang duduk di teras, merokok kretek sambil menikmati kopi hitam. Kiai Nur Hadi adalah pria paruh baya dengan sorot mata yang teduh, tetapi mampu menembus jauh ke dalam hati. "Sudah lama saya menunggu kedatangan kalian," ujar Kiai Nur Hadi, tanpa basa-basi, tanpa menunjukkan keterkejutan sedikit pun. "Silakan masuk, Bara. Kamu sudah terlalu lama terikat dengan dunia mereka." Bara merasa Kiai Nur Hadi sudah tahu segalanya. Ketakutan pemuda itu sedikit mereda, digantikan oleh harapan baru. Pengakuan dan penyerahan bukti. Setelah duduk, Bara meletakkan kotak kayu kecil berisi 10 kepingan emas kuno di atas meja.
Emas itu tampak mencolok di bawah cahaya lampu minyak Kiai. "Ini, Kiai. Ini yang dia berikan padaku. Dia bilang ini bayaran Daud, tapi dia juga bilang ini adalah tanda persahabatan," kata Bara, suaranya masih lemah. Kiai Nur Hadi tidak menyentuh emas itu. Dirinya hanya melihatnya, lalu tersenyum tipis. "Emas ini memang emas murni. Tapi ini bukan kain biasa, Bara. Ini adalah emas pengikat. Dalam bahasa Bunian, ini disebut bunga bima atau pemberian abadi," jelas Kiai Nur Hadi, menyedot rokoknya dalam-dalam. Kiai menjelaskan, di alam Bunian, emas tidak berfungsi sebagai alat tukar melainkan sebagai magnet sukma. Bunian sangat menghargai sukma manusia yang memiliki ketulusan, meskipun kesepian. Mereka akan memberikan emas sebagai umpan, dan setiap keping emas yang diterima dengan rela oleh manusia berarti manusia itu telah menyetujui perjanjian untuk menyerahkan sebagian kecil sukmanya. Setiap kepingan emas adalah satu langkah, nah. 10 kepingan ini artinya sukmamu sudah ditarik 10 kali. Itulah mengapa badanmu kurus dan kau merasa lapar terhadap makanan duniawi. Jiwamu sudah setengah jalan di dusun seberang, kata Kiai, suaranya tenang. Kiai Nur Hadi juga mengonfirmasi cerita ibu, Mayang dan para Bunian tidak membutuhkan tubuh fisik Bara yang fana dan penuh dosa. Yang mereka inginkan adalah inti kehidupan Bara, untuk menjadikannya pendamping abadi yang tidak pernah menua, di dunia mereka yang dingin dan sunyi. Mayang memberimu ilusi cinta sejati. Dia mengisi kehampaanmu, tapi itu hanya tipuan. Dia adalah penjebak yang sangat mahir, nak. Dia tahu kau kesepian. Kesepian adalah pintu gerbang termudah bagi mereka, ucap Kiai Nur Hadi. Rencana pelepasan pengikat. Bara kini mengerti. Dirinya telah menjadi bodoh, dibutakan oleh hasrat dan kesepian. Penjual Daud itu menangis, menyesali kebodohannya. "Aku sudah menolaknya, Kiai. Tapi dia marah. Dia datang ke rumah, dia merusak gerobakku," ujar Bara. "Dia tahu. Dia merasakan penolakanmu. Dia akan menggunakan teror agar kau kembali padanya. Malam ini, kau sudah di ambang batas. Malam lusa adalah bulan purnama, dan dia akan datang menjemputmu," kata Kiai. Kiai Nur Hadi menjelaskan rencana pelepasan pengikat yang harus dilakukan Bara. Pertama, pemutusan kontrak, emas ini harus dikembalikan. Tidak boleh disimpan semenit pun. Emas itu harus dibuang ke pusat pusaran air sungai, tempat Bunian biasa mengambil persembahan. Pengembalian harus dilakukan dengan niat kuat dan penolakan tegas. Kedua, perisai diri. Kiai Nur Hadi mengambil sebuah botol kecil berisi minyak wangi berbau gaharu yang menyengat dan sebuah batu akik kecil berwarna merah darah yang telah diisi doa. Ini adalah perisai. Minyak gaharu ini akan mengusir aroma melati palsu mereka. "Gosokkan minyak ini di sekujur tubuhmu," pesan Kiai Nur Hadi. "Dan batu akik ini, jangan pernah lepas dari genggamanmu. Ini adalah penolak yang akan melindungimu saat kau berada di tepi sungai. Ini akan membuat Mayang tidak bisa menyentuhmu." Ketiga, ritual perpisahan. Bara harus kembali ke tepi sungai, ke tempat pertemuannya, sendirian, tepat sebelum tengah malam nanti. Dirinya harus melemparkan emas itu, menolak Mayang sekali lagi, dan bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Ini akan menjadi konfrontasi terberatmu, Bara. Mayang akan muncul dengan wujud aslinya, yang paling menakutkan. Dia akan menggunakan semua tipuan. Dia akan membuatmu kasihan, lalu dia akan mengancammu. Kau harus tetap fokus, tolak cintanya, tolak kekayaannya, tolak keabadiannya. Hanya dengan penolakan murni, sukmamu bisa bebas, ujar Kiai Nur Hadi, menatap mata Bara dengan tajam. Bara berdiri. Rasa sakit fisiknya tetap ada, tetapi ada api baru yang menyala di dadanya, api perlawanan. Penjual Daud itu kini tahu bahwa harga cinta Mayang adalah ketiadaan dirinya. Dirinya akan melawan.
Aku akan melakukannya, Kiai. Aku ingin hidup, kata Bara, suaranya kini terdengar mantap. Dengan bekal minyak gaharu dan batu akik merah darah, serta kotak kayu berisi 10 kepingan emas, Bara dan ibu meninggalkan rumah Kiai Nur Hadi. Malam itu, di tengah kegelapan, pemuda itu tahu, ia akan kembali ke tepi sungai untuk memutus janji yang telah ia buat dengan Bunian. Pertarungan sukmanya akan dimulai sebentar lagi. Malam itu, jam 10 kurang seperempat. Desa telah terlelap, diselimuti kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh cahaya rembulan tipis. Bara berdiri di ambang pintu, tubuhnya dilumuri minyak gaharu yang baunya menyengat. Aroma itu pedas, tajam, dan terasa asing di kulitnya. Minyak itu diharapkan bisa mengusir aroma melati manis yang selama ini membuainya ke dalam ilusi. Ibu berdiri di sebelahnya, wajahnya terlihat tua dan lelah, namun matanya memancarkan keteguhan baja. Wanita tua itu baru saja menyelesaikan doa khusus yang diberikan Kiai Nur Hadi. Kau harus kuat, nak. Ingat, dia akan mencoba membuatmu kasihan. Dia akan mencoba membuatmu ragu. Tapi ingatlah dirimu yang sekarang, dirimu yang hampir mati kelaparan karena cintanya, bisik ibu, menggenggam tangan anaknya. Bara mengangguk. Tangan kirinya mencengkeram erat batu akik merah darah yang terasa hangat dan bergetar, seolah memiliki denyut nadi sendiri. Batu itu adalah perisai fisiknya. Di tangan kanan, pedagang dawet itu membawa kotak kayu kecil yang berisi 10 kepingan emas Bunian. Emas itu kini terasa sangat berat, bukan karena masanya, tetapi karena dosa yang dibawanya. Aku pergi, Bu, kata Bara, suaranya parau namun tegas. Ibu memeluk Bara untuk terakhir kalinya, pelukan yang terasa protektif dan penuh kasih sayang. Setelah itu, ibu melepaskannya dan mundur ke dalam rumah, menutup pintu, tetapi wanita tua itu tetap berjaga di balik pintu. Bara melangkah keluar. Begitu memasuki jalan setapak menuju jalan Sungai Tua, pemuda itu merasakan perlawanan gaib. Udara menjadi tebal, seperti bubur kental yang sulit ditembus. Langkah kaki terasa diikat, dan setiap napas yang diambilnya terasa semakin sesak. Aroma gaharu yang tadinya kuat kini harus berjuang melawan aroma melati yang muncul tiba-tiba dari segala arah. Aroma melati itu bukan lagi manis dan menggoda, kini berbau seperti melati yang membusuk, memabukkan dan memuakkan, mencoba menembus pertahanan minyak gaharu. Bara menutup hidung, mempercepat langkah. Di sepanjang jalan, halusinasi visual mulai menyerangnya. Di antara pohon-pohon, dirinya melihat sekilas Mayang. Mayang tidak lagi sendirian. Kini ada wajah-wajah lain yang mengintip, pucat dan tanpa ekspresi, semua mengenakan warna hijau lumut. Mereka adalah Bunian yang menunggu, para tamu undangan, pernikahan abadi yang gagal ini. Wajah-wajah itu tidak bergerak, tetapi tatapan mereka terasa menarik dan mengikat. Bara memalingkan muka, memfokuskan pandangan pada jalur tanah di depan. Jejaka itu harus fokus pada tujuannya, pusaran air. Ketika Bara tiba di tepi sungai Batanghari, atmosfernya benar-benar berbeda. Suara gemuruh air tidak lagi pelan. Sungai itu terdengar seperti raungan marah, seolah airnya mendidih. Di titik tempat Mayang biasa muncul, kabut tebal berwarna putih kehijauan telah menyelimuti area itu. Kiai Nur Hadi telah menjelaskan lokasi pusaran air. Di bawah batu besar, tempat akar beringin menjuntai, ada cekungan dalam yang menjadi mulut Bunian. Bara berdiri di atas batu besar itu. Ia mengeluarkan kotak kayu. Kepingan emas di dalamnya tampak bersinar di bawah cahaya rembulan. Bara merasakan tarikan yang sangat kuat dari emas itu. Tangannya tiba-tiba merasa berat, ingin sekali dirinya memeluk emas itu, menyimpannya. Suara Mayang, yang kini muncul di kepalanya, berbisik, "Jangan buang, Bara. Itu harta kita. Simpanlah. Kau bisa kembali padaku." Bara menggigit bibirnya hingga berdarah.
Dirinya mengangkat kotak kayu itu tinggi-tinggi. "Aku membatalkan perjanjian ini," seru Bara, suaranya bergetar. "Aku menolak cintamu, Mayang. Aku menolak harta ini." Dengan kekuatan yang tersisa, Bara membuka kotak itu. Pemuda itu mencengkeram 10 kepingan emas dingin, lalu, dengan teriakan marah dan pemutusan, Bara melemparkan emas-emas itu ke tengah pusaran air yang bergejolak. Plum, plum, plum. Setiap kepingan emas yang menyentuh air menimbulkan suara desisan yang keras, seperti air mendidih yang disiram es. Begitu kepingan emas terakhir tenggelam, pusaran air itu tiba-tiba meledak. Air sungai menyembur tinggi, disertai kilatan cahaya hijau yang menyilaukan. Aroma melati yang membusuk itu lenyap seketika, digantikan oleh angin dingin yang menusuk dan bau belerang yang samar. Bara merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya, seolah pengikat sukmanya baru saja dicabut paksa. Bara terhuyung, berpegangan pada pohon beringin. Tiba-tiba, keheningan mencekam. Air sungai yang tadi bergemuruh kini diam total. Kabut hijau putih di depannya mulai memadat, membentuk siluet. Mayang muncul. Bukan Mayang yang cantik, bukan pula Mayang yang menyeramkan seperti di rumah Bara. Ini adalah wujud aslinya, wujud perpaduan antara keindahan dan kengerian. Gadis bunian itu kini mengenakan gaun yang terbuat dari akar dan lumut hidup, memancarkan cahaya kehijauan redup. Wajahnya masih cantik, tetapi kulitnya tampak seperti porselen retak, dan matanya yang hitam kini mengeluarkan cahaya merah tipis, seperti bara api. Rambut panjangnya berombak, dan dari balik rambut itu, Bara melihat mahkota kecil yang terbuat dari duri dan bunga melati kering. Di belakang Mayang, Bara melihat sekilas struktur desa bunian yang tadi ditunjukkan Mayang, rumah-rumah giok yang berdiri di atas air, tampak suram dan sunyi. Mayang menatap Bara, pandangannya dingin dan penuh kemarahan yang terkendali. Sosok itu tidak bergerak, hanya melayang di atas air. "Kau telah mengkhianati janji, Bara," desis Mayang. Suaranya kini adalah kombinasi dari melodi dan gesekan batu, menusuk telinga. "Kau membuang cinta abadi demi dunia fana dan kebohongan ibumu." Bara mencengkeram batu akik itu, pergelangan tangannya mulai terasa panas. Dirinya harus mempersiapkan diri untuk penolakan terakhir, konfrontasi yang akan menguji seluruh sisa jiwanya. "Aku tidak bisa bersamamu, Mayang," balas Bara, suaranya gemetar. "Aku ingin hidup." Mayang tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti janji. "Hidup? Kau pikir kau hidup? Kau hanya kesepian, Bara. Dan aku akan membuktikannya. Kau tidak akan bisa menolak cinta sejati yang sudah kau dambakan ini." Wanita bunian itu melayang ke tepi sungai. Dirinya kini berdiri di depan Bara, mengawali perang psikologis yang lebih berbahaya daripada serangan fisik. Bara tahu, jika dia goyah, hanya sedetik saja, sukmanya akan ditarik. Mayang mendekat. Jejaka itu merasakan panas dari batu akik itu semakin menyengat, menjaga jarak aman antara keduanya. Mayang tidak bisa menyentuh Bara secara langsung, tetapi serangan psikologisnya jauh lebih kuat daripada sihir. "Lihat aku, Bara," pinta Mayang, suaranya kembali melembut, seperti melodi paling indah di dunia. "Lihat aku, dan ingat mengapa kau datang ke sini." Tiba-tiba, pikiran Bara diserbu oleh kilasan memori. Pemuda itu melihat dirinya, kali pertama bertemu Mayang. Ada rasa gembira yang luar biasa, rasa damba yang terpenuhi. Dia melihat kepingan emas pertama yang diterima, yang saat itu terasa seperti hadiah paling berharga di dunia. Dirinya melihat Mayang tersenyum, Mayang yang duduk anggun di batu, menikmati dawetnya dengan wajah penuh syukur. "Kau yang pertama melihatku, Bara. Yang lain hanya melihat udara kosong. Kau melihat aku, dan kau mencintaiku. Itu adalah takdir, bukan sihir," bisik Mayang, suaranya terdengar di dalam kepala Bara, bukan melalui udara.
Rasa kasihan dan keraguan mulai merayap. Bara teringat betapa kesepiannya dia sebelum bertemu Mayang. Betapa hampa hidupnya. Mayang adalah obat penenang yang paling efektif. Aku mengisi kehampaan yang ibumu tidak bisa isi. Ibumu hanya memberimu makan, aku memberimu tujuan, desis Mayang. Suaranya kini terdengar seperti suara ibu, penuh kasih sayang, namun dipenuhi tuduhan. Bara menutup mata, mencoba mengusir ilusi itu. Dirinya mencengkeram batu akik hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tahu kau kesepian. Aku tahu kau mendambakan keabadian. Di duniaku, kau akan menjadi raja. Kau tidak perlu menjual dawet lagi. Kita akan memiliki istana dari batu giok. Kita akan hidup damai, tanpa sakit, tanpa lelah, janji Mayang. Mayang mulai menari, sebuah tarian yang anggun namun mengerikan. Saat wanita bunian itu menari, sungai di belakangnya seolah ikut menari, memancarkan cahaya biru kehijauan yang memabukkan. Di belakangnya, dusun seberang terlihat jelas, penuh dengan kemewahan yang sunyi. Lihatlah betapa indahnya duniamu. Kau hanya perlu melangkah, Bara. Tubuhmu yang sakit dan lemah ini biarkan saja. Aku hanya mengambil sukmamu. Kau akan hidup selamanya. Dengan cinta yang kau dambakan, bujuk Mayang. Bara membuka mata. Rasa lapar itu kembali datang, bukan lapar fisik, tetapi lapar cinta dan pengakuan. Penjual dawet itu harus berjuang keras melawan dirinya sendiri. Rasa kesepiannya sendiri adalah musuh terbesar. Mayang tidak menjebaknya, Mayang hanya mengeksploitasi kerapuhannya. Pemuda itu teringat kata-kata Kiai Nur Hadi, tolak cintanya, tolak kekayaannya, tolak keabadiannya. Bara menatap Mayang, memaksakan keberanian untuk kembali muncul. Kau berbohong, Mayang, kata Bara. Suaranya kini lebih stabil. Kau tidak ingin cintaku. Kau hanya ingin sukmaku untuk mengisi kehampaan di duniamu yang mati. Senyum Mayang lenyap. Matanya yang merah menyala menjadi semakin intens. Aku melihat dirimu di cermin, Mayang. Wajahmu yang sebenarnya. Kau adalah kematian yang disamarkan sebagai janji. Aku lebih memilih hidup fana, hidup dengan rasa sakit, hidup dengan ibuku, daripada hidup abadi dalam kesunyian yang dingin bersamamu, tegas Bara. Penolakan itu seperti sambaran petir. Wajah Mayang berubah drastis menjadi wujud yang paling mengerikan. Kulitnya yang retak kini tampak seperti sisik ular yang mengelupas, rambutnya berdiri, dan dari mulutnya yang terbuka, keluar suara jeritan melengking yang memekakan telinga, jeritan amarah dan kekalahan. Wujud Mayang kini sepenuhnya menjadi monster, tinggi, ramping, dengan tangan panjang berkuku hitam. Kau akan menyesal, Bara. Kau akan kembali padaku. Kau akan menjadi milik kami, raung Mayang, suaranya mengguncang pepohonan. Mayang melesat maju, tangan berkukunya mengarah ke dada Bara, mencoba mengambil sukma yang masih tersisa. Saat Mayang mendekat, batu akik merah darah di tangan Bara tiba-tiba terasa sangat panas, panas membakar. Bara refleks mengayunkan batu itu ke depan. Sinar merah keluar dari batu akik, mengenai tubuh Mayang. Sosok bunian itu menjerit kesakitan yang sangat pedih. Asap tipis keluar dari gaun hijaunya. Mayang terlempar ke belakang, jatuh ke dalam sungai, dan menghilang di balik pusaran air yang kembali bergejolak hebat. Lari, jangan pernah menoleh ke belakang, suara Kiai Nur Hadi bergema di kepala Bara. Bara tidak berpikir dua kali. Dirinya berbalik, melepaskan pegangan pada gerobak dawetnya yang tersisa. Pemuda malang itu berlari sekuat tenaga, meninggalkan jalan sungai tua, menuju rumah, menuju cahaya, dan menuju kehidupan fananya yang kini terasa sangat berharga. Bara berlari, sementara di belakangnya, gemuruh sungai dan raungan Mayang yang murka terus mengejarnya. Ia harus mencapai batas aman sebelum fajar menyingsing. Bara berlari. Ini bukan lari yang cepat, melainkan lari yang dipenuhi kepanikan dan kelelahan total.
Tubuhnya kurus, energinya terkuras, dan minyak gaharu di sekujur kulitnya kini terasa membebani, bercampur dengan keringat dingin. Di genggaman tangan kirinya, batu akik merah darah itu masih terasa membara, satu-satunya jangkar yang menahan dirinya dari kehancuran. Di belakangnya, suara raungan Mayang yang murka tidak pernah berhenti. Raungan itu tidak hanya berasal dari sungai, tetapi seolah menyebar ke seluruh hutan, menggema dari pepohonan dan batu-batu. Raungan itu adalah kombinasi dari kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit karena penolakan dan sihir Kiai Nur Hadi. Jalur sungai tua malam itu telah berubah menjadi koridor neraka. Udara di sekeliling Bara menjadi dingin membeku, tetapi Bara sendiri berkeringat deras. Ini adalah pertarungan di perbatasan dimensi, di mana fisika dunia nyata hampir tidak berlaku lagi. Setiap langkah yang diambil pemuda itu terasa sia-sia. Kabut yang sebelumnya hijau kini berubah warna menjadi hitam pekat, tebal, dan bergerak. Kabut itu bukan lagi sekadar uap air. Kabut itu memiliki substansi, mencoba merangkak, menjerat kaki Bara. Bara mendengar suara desisan di daun-daun kering. Itu bukan ular. Itu adalah suara bunian lain. Para pengantin yang telah gagal menariknya, kini marah karena mangsa mereka mencoba melarikan diri. Dari balik pohon-pohon, sosok-sosok pucat mulai berani muncul, bergerak cepat di samping jalur setapak, mengiringi pelarian Bara. Mereka tidak menyentuh. Mereka hanya mengintip, mata mereka bersinar redup di kegelapan, seolah menikmati penderitaan Bara. Mereka adalah para pelayan Mayang, yang bertugas memastikan Bara tetap berada di jalur yang seharusnya, yaitu kembali ke sungai. Kembalilah, Bara. Kau tidak punya siapa-siapa. Kami adalah keluargamu, bisik suara Mayang di telinga kanan Bara, terdengar begitu dekat, seolah wanita bunian itu terbang tepat di sampingnya. Bara tidak menjawab. Dirinya hanya terus berlari, mengarahkan pandangan lurus ke depan, ke arah cahaya samar rumahnya yang kini terlihat jauh sekali. Bara fokus pada kehangatan rumah, pada wajah ibunya. Batu akik di tangan terus berdenyut, memberinya kekuatan. Saat Bara melewati jembatan kayu tua, jembatan itu bergetar hebat. Di bawahnya, anak sungai yang dangkal tiba-tiba tampak gelap dan dalam, seolah menghubungkan langsung ke pusaran utama Batanghari. Ketika pedagang dawet itu mencapai pertengahan jembatan, Bara merasakan tarikan fisik yang kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram bahu dan menariknya mundur, kembali ke sungai. Pria itu berjuang keras. Kakinya tergelincir di kayu jembatan yang licin. Kau milikku. Kau sudah mengambil hartaku. Kau harus bayar, raung Mayang. Kali ini suaranya terdengar dari bawah jembatan, bergema dari air yang bergejolak. Bara jatuh berlutut, tetapi dirinya tidak melepaskan cengkeraman pada batu akik. Dengan seluruh sisa tenaga, Bara menjerit, jeritan yang bukan ketakutan, tetapi penolakan total. Aku bukan milikmu. Aku lebih memilih kematian fana daripada hidup bersamamu. Jeritan itu melepaskan gelombang energi. Seketika, tarikan itu mengendur. Bara merangkak, bangkit kembali, dan berlari melintasi sisa jembatan, tidak peduli dengan rasa sakit di lutut dan kakinya. Melewati jembatan berarti Bara sudah hampir keluar dari wilayah Bunian. Namun, serangan terakhir dari Mayang datang. Dari balik rimbunnya hutan, Bara melihat Mayang muncul sekali lagi. Kali ini, Mayang tidak lagi melayang. Sosok itu berdiri di tanah, tinggi, wajahnya berlumuran lumpur, dan matanya memancarkan api merah. Di tangannya, Mayang memegang gerobak dawet Bara. Gerobak itu tampak rusak total, kayunya retak-retak, dan baskom-baskomnya terbalik. Wanita bunian itu tertawa, tawa yang kejam dan melengking. Kau pikir kau bisa lolos? Aku akan mengambil semua yang kau cintai. Gerobak ini adalah awal penderitaanmu, seru Mayang. Mayang mengangkat gerobak kayu itu dengan mudah, seolah gerobak itu hanyalah mainan.
Dengan sekali ayunan kuat, sosok itu melempar gerobak dawet itu ke arah Bara. Gerobak itu melesat cepat, melintasi jarak puluhan meter, dan Bara tahu dirinya tidak akan sempat menghindar. Pria itu hanya bisa menutup mata. Brak! Gerobak itu menghantam pohon besar tepat di sebelah Bara. Kayu gerobak itu hancur berkeping-keping, pecahannya berhamburan. Salah satu pecahan kayu yang tebal menghantam kepala Bara. Bara menjerit kesakitan, terlempar ke samping, jatuh terjerembab ke tanah, tidak sadarkan diri. Tepat pada saat Bara jatuh, garis horizon mulai memerah. Fajar pertama menyingsing. Cahaya matahari, meskipun baru setipis benang, mulai menyentuh puncak-puncak pohon. Mayang, yang berdiri di tepi hutan, merasakan datangnya cahaya itu. Sosoknya mendesis kesakitan. Cahaya pagi adalah racun bagi Bunian. Dengan raungan terakhir yang penuh dendam, Mayang melangkah mundur, menghilang ke dalam kegelapan sisa hutan. Sosok-sosok pucat lainnya juga lenyap, kembali ke dusun seberang, dipaksa kembali oleh kekuatan suci fajar. Bara terbaring di tanah, darah mengalir dari pelipisnya. Di sampingnya, sisa-sisa gerobak dawetnya berserakan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki panik. Itu adalah ibu. Wanita tua itu telah menunggu, dan begitu mendengar suara ledakan dan benturan, ibu langsung berlari mencari Bara. Ibu menemukan anaknya terkapar, tak sadarkan diri. Ibu berteriak memanggil nama Bara, memeluk tubuh kurus yang kini terasa dingin sekali. Di genggaman tangan Bara, batu akik merah darah itu masih bercahaya redup, tetapi sudah tidak panas lagi. Bara telah selamat, tetapi perang ini telah meninggalkan luka yang sangat dalam. Bara terbangun. Kesadarannya kembali perlahan, seperti air dingin yang merayap masuk ke dalam tulang. Hal pertama yang dirinya rasakan adalah rasa sakit. Sakit di kepala karena benturan, sakit di seluruh tubuh karena kelelahan, dan rasa sakit yang mendalam di dada, tempat sukmanya hampir ditarik paksa. Pemuda itu mendapati dirinya berbaring di tempat tidurnya sendiri. Ibu duduk di sampingnya, mengompres pelipis Bara dengan air hangat. Wajah ibu tampak lega, tetapi air mata terlihat jelas di pipinya. "Syukurlah, Nak. Syukurlah kau kembali," bisik ibu, menggenggam tangan Bara. Bara mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk. Dirinya tahu bahwa jika bukan karena keteguhan dan doa ibunya, dan juga bantuan Kiai Nur Hadi, ia sudah menjadi pengantin abadi yang beku di dusun seberang. Bara menghabiskan beberapa hari berikutnya di tempat tidur. Kiai Nur Hadi datang mengunjungi, memeriksa kondisi mantan pelanggan Bunian itu. "Sukmamu sudah kembali, Nak. Pengikat emas itu sudah lepas, dan perisai telah bekerja," ujar Kiai Nur Hadi, sambil memeriksa nadi Bara. "Tapi Bunian mengambil banyak energi. Kau harus mengisi kembali. Makanlah, Nak. Makanlah makanan duniawi. Rasakan kehangatan matahari." Kiai Nur Hadi memberikan Bara beberapa ramuan herbal dan doa perlindungan yang harus diucapkan setiap malam. Batu akik merah darah itu kini disimpan di bawah bantal Bara, berfungsi sebagai penangkal pasif. Secara fisik, Bara masih kurus, tetapi lingkaran hitam di sekitar matanya perlahan memudar. Yang lebih penting, nafsu makannya kembali. Makanan yang tadinya terasa hambar kini terasa lezat, sebuah pengingat bahwa dirinya adalah manusia fana, dan ini adalah dunia yang harus ia nikmati. Satu hal yang tidak bisa kembali adalah gerobak dawet Bara. Gerobak itu hancur total. Ibu memberitahu Bara bahwa sisa-sisa gerobak itu sudah dikumpulkan dan dibakar, sesuai saran Kiai Nur Hadi, agar tidak ada lagi jejak dunia Bunian yang tersisa. Kerugian materi itu besar. Gerobak itu adalah satu-satunya sumber penghasilan pemuda itu. Namun, alih-alih bersedih, Bara justru merasakan kelegaan. "Biarlah, Bu. Gerobak itu yang membawaku ke sana," kata Bara, tersenyum lemah.
Dirinya kini melihat gerobak itu sebagai alat jerat, bukan alat pencari nafkah. Meskipun fisiknya membaik, trauma psikologis tetap ada. Malam hari, Bara masih sering terbangun, diserang oleh aroma melati tipis yang muncul entah dari mana. Dirinya sering berhalusinasi mendengar tawa Mayang di kejauhan, atau melihat sekilas warna hijau di sudut ruangan yang gelap. Ketakutan terbesar Bara kini adalah kesunyian. Kesunyian selalu menjadi pintu masuk Mayang. Maka, pria itu selalu berusaha berada di dekat ibunya. Ia juga mulai sering bercerita kepada tetangga dan teman-temannya, mengisi waktu dengan interaksi manusia, berusaha mengusir kesendiriannya. Setelah 2 minggu, Bara akhirnya merasa cukup kuat untuk kembali bekerja. Tentu saja, dirinya tidak bisa kembali menjual dawet tanpa gerobak. Dengan sisa uang yang dimiliki ibu dan bantuan finansial dari Kiai Nur Hadi, Bara memutuskan untuk memulai usaha baru. Dirinya membeli sebidang tanah kecil di tepi jalan raya utama, jalur lama yang aman. Pemuda itu tidak akan pernah lagi melewati jalan Sungai Tua. Bara membuka warung kecil permanen, menjual kopi dan gorengan. Warung itu sederhana, jauh dari kemegahan gerobak dawetnya dulu, tetapi warung itu aman, terletak di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Saat pertama kali membuka warung, Bara melihat jalan Sungai Tua di kejauhan. Jalan itu tampak suram, gelap, dan mengundang. Mayang seolah memanggilnya. Bara mengambil napas dalam-dalam, merasakan aroma kopi dan minyak goreng, aroma yang sederhana, duniawi, tetapi penuh kehidupan. Dirinya memilih untuk mengabaikan panggilan itu. Kisah Bara dengan Mayang tidak berakhir total. Kiai Nur Hadi menjelaskan bahwa bunian, terutama yang sudah terikat seperti Mayang, tidak akan pernah melepaskan mangsanya sepenuhnya. Dia akan terus mencoba, Bara. Dengan teror kecil, dengan mimpi, dengan panggilan. Tapi selama kau tidak kesepian, selama kau dikelilingi kehangatan manusia, dan selama kau memegang teguh imanmu, dia tidak akan bisa masuk. Jangan pernah kembali ke sana. Jangan pernah menerima pemberian darinya lagi, dan jangan pernah biarkan kesepian kembali menguasai hatimu, pesan Kiai Nur Hadi. Bara kini mengerti. Perjuangan melawan Mayang bukanlah pertarungan fisik satu malam, melainkan pertarungan seumur hidup melawan kesepian dan kerapuhan batinnya sendiri. Warung kopi Bara berkembang. Dirinya bertemu banyak orang. Bara belajar menghargai kehidupan fana, kehidupan yang penuh dengan kehangatan, meskipun tidak abadi dan tidak sempurna. Suatu sore, ketika Bara sedang menyeduh kopi, seorang pelanggan bertanya, "Kenapa kau tidak menjual dawet lagi, Bara? Dawetmu terkenal enak." Bara tersenyum, senyum yang kini tulus dan hangat. Dirinya melihat ke arah sungai yang jauh. Ada cerita di balik dawet itu, Pak. Cerita yang terlalu dingin untuk diceritakan di sore hari yang hangat, jawab Bara. Penjual kopi itu kini hidup dalam cahaya, tetapi dirinya tahu, di kegelapan hutan di sana, di tepi sungai Batanghari, Mayang, si penjebak cantik, masih menunggu. Dan entah kapan, saat hati Bara kembali sepi, Mayang akan datang lagi, menagih janji yang pernah ia beli dengan 10 kepingan emas.